subscribe, like, comment and share. Peluang Air Channel. Salam sobat, kami penuang air channel. Siap menuangkan kisah kehidupan sobat. Siap mendengarkan kisah para sobat. Dalam chapter sobat kita cerita Tuan cerita misteri asal rumor masuk dalam chapter kami. Like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerita misteri. Bro, Ya, gimana kabar? alhamdulillah baik. Hari ini segmen kita adalah sobat cerita misteri yang kita tentunya ngundang Betul narasumber sekali, kita ya. bro. Ngundang Iya. sobat cerita misteri kita yang untuk Iya, bercerita iya. di sini. Ya. Udah ada siapa bro di sini bro? Udah ada Adi Setiawan. Thank you deh udah mau datang ya. Jauh-jauh lu udah mau datang Iya. ke sini. Udah mau nanti berbagi cerita juga buat penonton-penonton di rumah. Iya. Kita ini YouTube channel kita namanya Penuang Air Channel. Kenal. Untuk sobat-sobat di rumah, saya minta untuk nontonnya sampai habis ya supaya bisa ngerti ceritanya dan nggak salah paham dengan ceritanya. Terus ikuti. Oke? Ya. Di sini ada tradisi nih. Apa tuh Chan tradisinya? Chan? Sebelum cerita nih, Bro, Iya. kita tuangin air dulu nih. Oh, oke. Supaya ceritanya lebih lancar. Ya, betul. Ya. Supaya ceritanya lebih lancar sobat-sobat Iya. di rumah. Bro, Siap. siap. Lo apa gue nih? Lu aja. Gue aja sendiri tuang deh. Biar banget. Adek suka nih. Kita tuangin dulu ya. Kosong ya. Silakan diminum deh. Oke. Sobat cerita misteri, tuangkan ceritamu. Udah minum, sekarang langsung lanjut cerita. Jadi gue pengen cerita. Waktu itu gue pernah ngikut om gue sama teman-temannya lah. Ya. Dan salah satunya memang dia mungkin bisa dibilang orang pintar lah ya, orang Ya. ngerti hal-hal gitu. Dan gue sempat diajakin ke daerah Puncak. Ya itu masih wilayah Gunung Jawa Barat lah ya, untuk tawasulan ke sana. Itu sekitar jam 8 atau jam 9-an kalau nggak salah. Karena habis hujan. 8-9 pagi atau malam? Malam. Malam. Pastinya malam. Nah udah gitu kita naik ke sana, pas udah jalan langsung menuju ke lokasi. Sebelumnya nih ada salah satu tanjakan. Kita tuh cuman padahal naiknya cuma berempat ya. Iya. Berempat, dan kalau bisa dibilang untuk kondisi mobilnya ya pasti cukup kuat lah untuk nanjak ya. Masih bagus lah, prima lah ya. Itu udah pasti. Tapi pas udah di saat ada tanjakan gak terlalu tinggi, kita emang niatan dari awal pengen ke sana. Ya. Nah itu tiba-tiba kebetulan gue sendiri yang nyetir. Itu kondisi mobil tiba-tiba ketahan, ngedet, nggak naik tuh. Ya. Sampai mati. Kok nggak kuat nih? Dari logika juga ini nggak mungkin kalau nggak kuat tuh. Padahal udah gigi satu juga berempat. Ya. Tapi pas lu cek sebelum berangkat, kondisinya aman? Oh aman mobil. Semuanya aman? Aman. Oke. Dan itu yang biasa gue pakai kan. Sehari-hari juga. Udah gitu udah kita coba lagi dari bawah. Nah nggak tahu kenapa pas udah posisi naik itu yang gue yang ngerasain sendiri, kok ada orang gede di belakang. Di belakang mobil. Di beneran atau di nggak dalam tahu, di mobil bawah apa di posisi- luar? di luar. Oh, di luar. Di luar. Orang gede. Ini antara percaya nggak percaya. Iya. Udah deh, kita positif aja kan pikirnya kan. Coba jalan lagi. Nah itu yang di belakangnya itu malah kita naik, langsung naik kuat, ternyata itu kayak ada Didorong. ngedorong. Iya. Nah itu percaya nggak percaya. Nah, Ya. udah tuh, gue diam di situ, gue nggak ngomong. Tapi emang seharusnya memang kuat karena pakai gigi satu dari Iya. awal.
udah lewat, udah kita naik jalan. Pas udah sampai itu kan sebelum kita naik ada tempat apa ya, kayak bisa dibilang untuk ngopi dulu lah ya. Oh, kayak Terus warung-warung ya warung-warung gitu kecil ya, remang gitu kan. Kayak apa, tempat untuk sekalian kita nunggu apa tadi bisa dibilang disuruh nunggu kuncen dulu lah sebelum naik. Udah ada kita nunggu di situ sambil ngopi, ada yang makan mie rebus segala macem lah. Nah, gue nggak sengaja tuh, emang pas udah nyampe itu agak gerimis, udah agak mulai gerimis kecil ya. Nyampe kira-kira jam berapa? Udah jam 9-an lewat kan. Malam Karena ya. udah sepi itu, udah nggak ada. Iya. Dan itu memang di situ doang ada konten, tinggal nunggu doang. Udah kita pas lagi nunggu, gua nggak sengaja kan ada jembatan kecil dan ada kali tuh, kali dari atas gunung. Iya. Gue iseng tuh, karena kan lain pada di sana kan. Gue pas di jembatan, pas gue mau lihat apa, pengen sambil nunggu lah, pengen karena kan seneng nggak ngeliat ada air bening kan, kenceng banget suaranya. Gue sempat ngeliat, gue kaget lah. Ada apa tuh bro? Nah itu dia, percaya nggak percaya. Itu di bawah, karena airnya kan cetek. Iya. Airnya cetek. Jadi bening kelihatan ke bawah Kelihatan gitu ya? Pak, ini emang nggak terlalu kelihatan banget karena kan ada lampu bohlam Iya. remang gitu loh, nggak terlalu terang. Di mana? Di bawah jembatannya itu atau di atas jembatannya itu? Apanya? Lampunya. Di atas, ya. Jadi ini jembatan, ada pegangannya kayu lah, kayak kayu papan. Gue lagi ngebayangin soalnya. Terus Terus udah gitu, gue sempat ngeliat pengen iseng pengen lihat ke bawah. Akhirnya kan bening banget, oke. Dasarnya kan kelihatan kan, bening pas ngeliat gue. Nah itu ada orang buat begitu. serius lu? Iya. Dari dalam, Tapi hitam semua tuh, dari mata dalam doang. air gitu. Iya, ini udah dia cetek karena airnya itu. Cuma begini Pak, tuh gitu. Mata doang, matanya kelihatan tuh. Karena kan ya namanya malam kan, posisinya kan. Kita tuh muka hitam semua tuh. Iya, yang kelihatan cuma mata, Iya. terang aja gitu. Gua kaget tuh. Tapi itu bener-bener bentuk muka tuh ya, bentuk muka dan matanya. Kalau bilang belum bentuk muka karena nggak kelihatan ya, karena agak setengah gelap, agak setengah terang, remang-remang gitu. Iya. Nah gue kaget di situ, gue nggak ngomong di situ. Udah deh, udah balik lagi situ kan ke warung sambil nunggu kuncen. Nah udah lumayan lama tuh gue nungguin, sama teman om gue juga, om gue kan nungguin. Udah tuh, akhirnya datang tuh kuncen di situ. Udah datang, kita naik ke atas. Itu kan kayak ada tangga kan. Tangganya memang bukan tangga kecil-kecil ya. Ada tangga terus agak lebar, agak tangga lagi gitu. Gue ingetnya di situ. Nah, sebelum naik itu gue ngeliat itu ada, kalau dari jauh memang kelihatan apa ya, pohon itu kanan kiri, tapi kanan kiri ya, itu pohon karena kan semuanya menghutan. Pohon itu doang, dua tuh itu gede banget, tua, tapi Goyang. enggak itu apa sih, kayak dua gitu doang lah. Oh, jadi kayak ngebentuk kayak semacam gerbang gitu bro. Kayak ya mungkin ya gue Ada bilang pilar-pilar ya, gitu. karena kan gue di situ juga memang kadang ngikut-ngikut aja dan Iya. nggak terlalu ini banget lah, masih positif aja kan. Tapi pas ngelewatin itu pohon, kok ya pasti kita nggak dong. Kok itu kok apa sih, kayak apa ya, kayak bisa dibilang kayak orang gede kanan kiri. Cuma pakai pakaian perang zaman dulu yang udah bukan berwarna, kayak udah kayak abu-abu. Udah Kusem lah ya. Iya, kotor jadi kayak udah kayak ada lumut kayak gitu-gitu lah model-modelnya. Iya. Gue udah diem aja di situ kan, udah tuh. Dia antara percaya nggak percaya juga. Nggak, taruh ini tentaranya itu tentara zaman dulunya itu. Jepang kayak model Jepang gitu. Tentara pakai baju. Zaman dulu lah. Kayak kolos. Kayak kerajaan ya. Iya kayak kerajaan. Gue pikir kayak tentara kerajaan. Iya. Tentara Jepang gitu ya. Iya kayak tentara Jepang gitu. Bang gede banget. Terus udah gitu udah. Terus itu kondisi udah masih gerimis ya. Kita naik sampai pakai handphone tuh, lampu sama senter kan. Kita rombongan kita, nah ada kucing kan di depan. Kucing pertama tuh. Kucing sempet ya ngapain tiduran di situ kan? Karena emang mungkin rindang dia nggak kena tetesan air atau apa kayak. Gua nggak tahu juga deh. Pas kita rombongan kita lewat, itu kucing bangun, dia rebahan Pak, ngerebah gitu ke kita. Oke. Gitu rebahan. Kucingnya Dari tiduran nyantai gitu. Pas lo pada Tidur miring. lewat gitu ya. Iya pas kita lewat nih, ini kucing nih kita lewat, dia langsung berdiri gitu, terus langsung begini, nggak tahu dia ngulet nggak tahu apa, tapi ya begitulah ke kitanya. Terus udah gitu udah tuh, itu kucing yang pertama begini, kita naik lagi. Gue ngeliat soalnya gue ini sendiri, naik lagi, udah sekian jarak berapa meter,
ada lagi Pak, tapi posisi bukan di kiri, dia di kanan. Tiduran warna kucing. kucingnya apa tuh ya? Warna kucing. Kalau nggak salah yang pertama itu ada putih, ada keoren-orenan yang kalau nggak salah seingat gue ya. Putih orang-orang. Kayak ada kayak ada orennya lah. Berarti kucing-kucing normal lah ya. Iya. Bukan kucing hitam. Bukan kayak kucing Bukan, hitam bukan. yang kayak di Iya. film-film. Bukan, jadi kucing normal ya memang. Iya kayak kucing. Iya. Gue pikir ya makanya positif aja kan. Ya udahlah. Satu, kedua, begitu lagi tuh. Pas kita ngeliat, sampai begitu lagi kayak ngereng ngulet ikut. Sebenarnya nggak ngikut ya. Gue nggak tahu dia ngikut apa enggak. Terus yang ada sampai kita lanjut lagi dan ada kucing yang ketiga tuh. Nah, dia sama posisinya tiduran juga. Tiduran, dia sempat ngulet juga. Nah, kucing yang ketiga itu ngikut kita. Dibuntu di belakang tuh. Tuh gue ngeliatin kan. Hanya kucing yang ketiga aja. Iya. Gue ingat banget, karena satu kucing doang, ya kan ada tiga. Udah tuh naik, itu kondisinya memang gelap ya, gelap semua itu. Gak ada lampu satupun, karena udah mungkin entah emang itu tempat wisata juga ya, gue Iya. ngerti lah, karena diajakin kan. Udah naik, kita udah sampai tuh ke musola, karena mau tawasulan kan katanya kan di situ kan. Sorry, di musola itu memang ada makam yang dikeramatkan atau memang lu sengaja sama om lu itu memang pengen tawasulan di sana tempat yang sepi gitu maksud gue gitu biar lebih. Gue nggak ngerti deh karena karena posisi gue kan diajakin ya, karena ngikut untuk ikut tawasulannya di atas. Kalau nggak salah ini kondisi di atas itu karena udah gelap, nggak bisa untuk lanjut ke atas. Seingat gue ya ada omongan begitu. Ya udah akhirnya kita ke musola tuh kan musola pun nggak ada lampu. Air memang nyala di situ. Nah, udah kita naik. Udah ke musola, pada ngambil wudhu lah ceritanya kan. Semuanya pada ngambil wudhu, gua ambil wudhu segala macem. Nah, gua selesai udah ambil wudhu, gua ngeliat tuh kucing kan ada dia berdiri kayak ada tempat sampah kayak kaleng yang gede itu tuh, tong. Dia naik tuh situ tuh. Niatnya gua mau ngelus kucing karena gue emang suka juga kan kucing kan. Gua mau ngelus. Sebelum gue menyentuh dia, gue inget banget tuh belum menyentuh dia udah ngeraung gitu. Oh iya, udah ngeraung gitu. Agak beda nih kalau yang satu. Ya gue gak ngerti makanya. Gue belum nyentuh loh. Dan dia posisi madep ke sana ke tong sampah. Nah pas gue nengok ini percaya nggak percaya juga, gue nggak ngerti ya, entah gue nya gimana lah, gue nggak ngerti juga. Itu mukanya cewek Pak ngeliat ke gue. Itu kucingnya. Iya, mukanya doang nih. Oh iya. Berarti muka orang. Muka berarti. orang. Cewek. Mukanya, yang makanya gue antar percaya nggak percaya, gue diem aja di situ tuh. Udah. Siluman kali itu. Lu bisa tahu itu muka cewek? Dia nengok. Enggak, sebentar. Apa dia ada rambut tambahannya lagi atau gimana yang lu Iya bisa pokoknya kayak perhatikan tuh? ada rambut gitu, tapi setengah gitu tuh. Siluman Gitu, kucing kali gua itu, nggak- siluman kucing tuh. Catwoman. Gue kaget di situ kan. Gue diem aja, udah diem. Dan akhirnya kita buat lingkaran kita. Udah ada sama kuncangnya juga. Kuncangnya udah tua banget, gue inget banget. Udah gitu. Kita mulailah baca tahlilan semua, tawasulan semua di sini segala macem. Namanya gelap kan kondisinya kan. Gelap udah. Nah, antara percaya juga apa enggaknya, gue bingung juga nih. Itu kok gue yang ngerasain kan kelihatan Pak, kalau orang-orang datang namanya kondisinya emang kita lagi diam, ya kan, suasana juga diam, kan ada pergerakan kita pasti nggak, ibaratnya kan gitu ya kan, logikanya kan gitu. Nah ini kok namanya agak gelap kan, gue nggak datang. Gue bingung sendiri beneran, gue nggak ngerti juga tuh. Jadi gue nunduk aja deh, bilang kok banyak, gue bilang kok banyak. Kan ya kita nggak tahu juga ya, katanya sih memang kan kalau kita ngirim doa segala macam suka ada yang datang. Iya, suka ada yang hadir. Kita ngirim mau yang positif, negatifnya apa segala macam, kadang suka ada yang datang, karena di gunung itu kan posisinya. Ya waktu itu namanya Mas Mul ya, dia orang Solo. Pas kita udah selesai tawasulan, tiba-tiba dia nyeletuk nih. Karena gue juga belum lama kenal kan, dikenal sama om gue kan. Dek, ada siapa aja gitu? Hah? Gue jadi bingung, orang pada ngeliat ke gue semua, bapak-bapaknya kan, sama kuncennya juga nggak sih gue. Gue jelasin, oh ini tadi banyak banget ini, ada yang datang dari yang segi negatif sama positif datang. Tapi yang pertama gue ngeliat itu memang itu ada
apa ya, ada kepakan kayak sayap, kayak sayap gitu, tapi itu kayak berkuda, dia berkuda di atas, dia turun di atas musola, dia pakai sorban, dia terang sayap banget, gitu ya? iya, itu terang banget, terangnya dia doang gitu, terang, tapi masih agak kelihatan. Terus udah gitu ada yang datang dari ya kayak model kunti lah, kayak pocong mungkin ya gitu-gitulah, tapi dia kanan kiri, yang kiri yang kiri negatif, yang kanan positifnya gitu loh. Yeah. Itu ada datang, dan dia berjajar Pak. Ini musola, ini pintu musola nih ya. Ini ada jalan setapaknya tadi kita itu. Iya. Nah itu dia berdiri sih jalan setapak kita, jajar Pak. Kayak bubaris Gue, ya makanya gue nggak ngerti dah, entah emang kan Kayak gue pernah dengar juga ya. penerima tamu ya. Iya, kan gue pernah dengar. Iya. nyambut lu. Jadi kalau misalkan kita tawasulan apa segala macam, kayak mungkin dipikir dia kayak orang hajatan. Iya. Gitu kayak ada acara undangan. Ada Iya. acara undangan, karena dia manggil kan, bukan ngirim doang, dia kan manggil, Iya. panggil ada omongan-omongannya kan, yang ngerti itu lah. Itu datang Pak. Terus gua ngomong itu ada yang lagi betapa di situ segala macam, terus ada harimau di sana. Iya. Tuh kuncinya dia bingung, bengong. Nah yang si Mas Mul ini bilang, Pak ini memang lagi ada yang bertapa. Oh iya benar, ada yang lagi bertapa di sini gini-gini. Gua kan nggak tahu ya. Iya. Ini percaya nggak percaya walau alam, tapi gue nunjukin posisi yang dengan sesuai yang dia kan kuncen deh. Nah disitulah makanya, iya gue kejelasin semuanya kan. Terus udah gitu pas kita sebelum naik, itu sebenarnya itu kenapa ada orang gede di depan, gitu loh. Itu kanan kiri soalnya, terus ada kucing terus segala macam. Ternyata mereka itu nggak merhatiin Pak, dia itu nggak tahu, dan kucennya gue nggak ngerti juga ya. Entah dia kaget gue ngomong seperti itu atau apa, gue juga nggak ngerti. Setelah gue jelasin gitu, oh dia mangguk-mangguk gitu orang kuncen, padahal kuncen di situ. Ternyata memang biasanya memang itu kan kesannya lagi memang ada, katanya sih ada makam ya, tapi Petilasan gitu iya kali ya. karena ada Iya. orang bertapa. Ya begitulah waktu cerita gue di salah satu gunung di Jawa Barat. Iya. Gitu. Ini gue ada beberapa pertanyaan, gue Iya. sama Chandra bakal nanya kalau lu nih. Ini gue masih penasaran soal yang tadi lu setelah sampai musola ya. Iya. Sampai musola, lu pada tawasulan sama kuncen, sama siapa lagi tadi? Mas Mas Mul. Mul sama Om lu tadi. Iya. Sama teman-teman. Pertanyaan gue nih, mereka ngelihat gak sih hal-hal yang lu lihat, entah kuncennya kah, entah si Mas Mulnya sendiri? Iya. Lu bilang tadi Mas Iya. Mul punya kelebihan ya, apa dia? Apa orang cuman pinter lah. apa cuman lu doang nih yang lihat? Ya itu makanya kenapa Mas Mul bilang ke gua, nanya ke lu gitu. nanya ke gua, lihat apa aja, biar dia jangan ngomong sendiri ternyata. Iya. Biar ya dia bangun-bangun emang ya udah gitu. Iya. Dan kalau untuk om gua, untuk yang lain emang dia nggak ngerti, cuman seneng. Om gua itu emang kebetulan emang adeknya bokap gua banget gitu di bawah. Iya. Seneng hal-hal kayak begitu, makanya dia suka ngikut-ngikut segala macam gitu. Nah terus ini Chan, pertanyaan lagi buat si Ade. Itu kan ada om lu, ada kuncen. Tapi kenapa yang peka tuh lu doang ya gitu? Apa lu? Sampai yang Iya. tadi dia bilang Iya. bisa nunjuk tuh ada yang bertapa. Apa lu punya indra keenam atau lu Ini- indigo? Jadi gini, sebenarnya kan almarhum bokap, Iya. dia dulunya memang seneng dan paham hal-hal kayak gitu. Iya, iya. Karena orang Banten ya dulu kan. Dan ya dulu namanya gue masih kecil ya, gue nggak terlalu ngerti banget lah, apalagi paham hal kayak gitu kan. Mungkin kalau abang gue dia ngerti, Iya. paham lah. Nah, gue pernah diceritain juga sama almarhum bokap gue dulu, gue itu waktu kecil, mungkin masih balita kali ya, masih umur 4 Iya. atau 3 tahun mungkin ya, gue juga lupa, udah lama banget. Bokap gue cerita itu, gue ini antara benar apa enggak sih, tapi dia ngomong berdua sama gue sempat mau dibawa sama Ugi karena disangka anaknya. Ngeri banget. Dan bokap gue bilang, ini bukan anak kamu, mending kamu pergi dari sini. Itu ke rumah gue kan dulu kan masih emang, karena emang daerah Islami ke Tangerang Iya. itu kan masih hutan, Masih sepi lah zaman sepi dulu. banget. Iya. Itu masih hutan, Iya. terus banyak pembuangan inilah dibilangnya kan. Udah dibilang, oh, gue cuma gitu doang. Iya. Dan bokapnya emang karena keturunan mungkin ya,
keturunan dari kakek juga, karena bisa dibilang ngerti hal-hal kayak gitu. Dan ke situ-situnya kenapa gue jadi makanya antara percaya nggak percaya, kenapa kok bener nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Ada yang gue ngeliat langsung, ada yang gue begini tapi di sini gitu loh, kan ya kan mata kita kesini tapi begini kan kelihatan kan posisinya kan. Ada orang apa enggak segala penampang atau gimana. Nah ini ada cerita lagi, posisi ada di rumah, di rumah gue dulu kan, rumah nyokap itu ada aja kejadian yang pas gue lagi tiduran di ruang tamu di kasur gitu kan, karena gue senang biasanya kan waktu masih kecil lah, mungkin masih SMP kali ya, itu gue sambil nonton TV sampai malam gitu kan. Nah itu suka ada apa sih, loncatan 2 kaki pak. Ini percaya gue kan nggak tahu ya itu apa, cuman di depan pagar kan, kalau pintu rumah gue sama pagar teras depan itu nggak jauh, gitu loh, dan pintunya itu ada selak dong, kelihatan lah dari. Nah gue tidur di sini nih di balik pintu, nah ini TV, gitu loh, kan kelihatan kalau apa sih kasurnya kampar gitu kan, kita ngelongok juga gampang. Mantul ubin ya. Iya itu mantul banget kelihatan. Nah apa sih kan kedengeran, tapi bukan suara itu, suara padat pak. Suara padat 2 kaki mungkin yang gue atau 2 kaki tapi buk apaan sih, kan kedengeran dong. Nah di depan rumah kan gue intim. Nah itu pas pagar depan itu putih apaan, kelihatan palanya begini, kayak mungkin pas posisi dari atas ini kan kelihatan apaan nih, aduh gue masuk ke dalam gitu kan. Nah setelah itu ada kejadian kayak apa sih, di depan rumah gue itu tetangga gue kan, posisi rumah gue itu tusuk sate. Tusuk sate. Tusuk sate itu ya banyak nanti bilang orang. Nah itu rumah masih lama, model lama kan model di tembok, ini jendela, ini pintu gitu loh, temboknya lebih gede gitu loh. Jendela zaman dulu yang bisa dibuka gitu doang tuh, bukan yang banyak gitu bisa dibuka kan. Pas gue lagi jalan keluar tuh sekitar jam 10 kan, gue ngeliat tuh ke tembok, bayangan kayak hidung ada begini tuh, posisinya ada begini nih bentuk muka. Iya. Siluet dia kayak dari samping gitu ya. Iya betul banget, itu sudah gitu kesini, jelas cewek kan berarti kan, tapi begini pak, Hamil. nah itu gue tapi begini, nah itu madepnya posisi kayak model posisi muka yang kayak bayang begitunya ke arah rumah gua. Gue goyangin, nggak goyang-goyang pak, itu pohon itu kan emang dia punya pohon tuh, pohon jambu air, gue inget tuh rindang, kok nggak goyang-goyang. Nah jadi waktu itu pas gue lagi mau jemput nyokap, itu kan lewatin kali ya, lewatin kali ada jembatan ini melengkung gitu, gue inget banget. Pas kita ngeliat, nggak dong kalau misalkan ada orang, makanya gue bilang maksudnya ada orang bukan segala macam, itu pasti nggak, kita namanya gelap kan posisinya. Pas gue lari spion, itu ada yang duduk pak di pegangannya itu pak. Waduh. gue ngapain itu orang, maksudnya gue ngeliat di spion dulu motor kan. Kondisi sepi jam segitu ngapain di kali gitu loh, sendirian gitu, tapi ya putih lah gitu loh bajunya. Kenapa kan putih? Iya tapi kan nggak kelihatan mukanya, dia mau ke sono. Gue liat di spion kok. Atau ada rambut kah atau gimana? Ya mana kelihatan udah rambut tuh gelap. Yang lu lihat jelas tuh dia ada putihnya itu. Iya kan gitu kelihatan kan, pasti kan kelihatan tegas lah. Cuman posisi lagi duduk di pegangan itu kan, dia melengkung gitu jembatannya, ada pegangannya di situ. Udah, terus udah lewat hari, pernah lagi lewatin situ, motorku tiba-tiba berat pak. Gonceng lagi jangan-jangan. Gue nggak ngerti deh. Itu tiba-tiba berat pak. Terus sampai tek deh. Dulu pas udah agak tempat ramai kan sepi, soalnya itu emang agak mungkin jarang orang berani lewat depan. Karena gue potong jalan kan lewat belakang. Itu berat banget, memang berasa berat. Kalau dari enteng baru emang kan kayak begini ada gerakan gue pikir gue nggak ngerasa ngelewatin lobang atau ada gundukan, kagak, karena kan dia jalanannya masih ada setengah blok, ada apanya gitu, cuman enggak lah, berasa kayak berat di situ kan udah. Terus masih di wilayah Kelapa II situ,
Nah, ini gue mau cerita juga pas lagi gue main ke kontrakan temen gue. Nah ini yang makin gue heran nih, ini bener. Jadi gue di situ berlima ya, termasuk sama temen gue yang ngontrak di situ. Kontrakan spektakel kecil. Rumah kan banyak tuh kan. Di Kelapa 2 itu. Nah, di sininya nih ada kayak dibilangnya gudang. Gudang tapi triplek. Gudang triplek tapi ada atapnya gitu. Gudang apa? Gua nggak ngerti, katanya suka buat naro-naro lah. Bilang naro-naro barang atau apa gitu, gua nggak ngerti juga. Cuman jauh nih sama kontrakannya. Ini kontrakan di sini, nih gudangnya di sini. Kita kan ini nggak ada apa-apa, tanah gitu doang. Oh jadi ini kontrakan temen lu, ini anggaplah kayak kebun-kebun atau apa gitu ya? Kosong, tanah kosong ya. Ini tempat parkir tanah gitu tuh. Ini gudangnya di depan deket pintu mau masuknya. Di sininya pintu mau masuknya. Kayak apa lu bilang tadi? Ada rawa. Di sononya ada rawa tuh seberangnya, rawa. Nah kita lagi diam-diam di situ lah ya, lagi diam, lagi ngobrol lah, seru-seruan sih kan. Pertama gue ngeliat dari jauh di seberang sana, karena seberang sana kan itu kan jalanan kan, jalan agak gede utamanya juga lah. Tapi emang bukan jalan inti utama yang buat jalan lalu lalang mobil-mobil kendaraan, itu masukin ke komplek. Gue ngeliat itu gede pak, itu bener itu gede banget. Gue nggak tahu itu apa, tapi itu nggak berbentuk muka, nggak ada kelihatan tangannya, gitu. Tapi gundukan gede. Gue ingat banget karena kan ada penerangan lampu sebagian gitu kan. Nah itu gede, iya, karena dari jauh gede banget, apaan dia? Gue ngeliat dari jauh, tapi yang gue heran, dia jalan begitu pak. Oh melayang, mungkin pelan. Gue nggak tahu itu apaan. Lebih melayang kali mungkin ya. Gue langsung merinding. Begitu tadi. Iya, gue kok gede, ini apaan nih? Gue langsung ngomong, lu lihat nggak sih itu? Gue ngomong ke situ kan. Semuanya pak, lima-limanya itu ngelihat pak. Di sebelumnya itu kan memang ada bunyian tuh. Sebelum pas gue ngeliat sekali itu, nggak tahu di gudang itu bunyi mesin atau bunyi? Iya, bunyi kayak mesin. Tapi gue nanya yang teman gue yang kontrak itu, lu di gudang itu emang nyimpan apaan? Ada mesin hidup segala? Kagak ada lah, cuma kayu kayak gitu-gitu, kayak bekas potongan-potongan ini segala macam lah. Itu bunyi loh mesin lu. Dia juga heran begini karena ya namanya bukan tinggal di situ kan. Iya. Itu keinget banget itu jam 12 malam itu. Sepi lingkungan situ kan dekat kampung juga kan. Terus pada ngeliatnya itu semuanya pak pada ngeliat pak. Nah kita baca dong, orang merinding kan, gitu kan. Itu gua kalau nggak salah masih sekolah gua SMA. Gitu loh. Udah gitu, udah tuh kita baca sebelum kita samperin maksudnya samperin biar, karena gua takutnya tuh menyamperin ke kita gitu. Jadi kita takut deh. Merinding juga di situ merinding. Kita baca doa ayat kursi lah segala macam lah. Ini udah mau nyampe, kan ada belokan kan, pembelokan ke sini kan kita. Ini kan cuma kejeda cuma rawa ilalang tuh. Udah begini pak, ini kan nggak ada berbalik kacang segala macam gitu. Begini, mundurnya begini pak. Kan gue jadi mereka. Wah bener fix nih. Udah kita baca doa akhirnya kan. Udah baca doa, mundur. Nah pas udah ketutupan lewat pohon tuh, lewat pohon hilang tuh. Udah nggak ada. Suara mesin berhenti pak. Tadi selama dia ada pergerakan mesin bunyi, jalan. Bunyi mesin. Laki gue bingung. Nah gue nanya yang kontrak temen di situ yang kagak ada. Mesin dari mana? Kabel kagak ada. Enggak, tapi sebelumnya ada pengakuan nggak dari temen lu sebelumnya ini pernah lihat itu juga atau tetangga sendiri? Nggak ada. Baru kali ini. Cewek itu soalnya. Iya. Baru ngeliat itu. Nah tadi kan pas posisi lu bilang kan dia kan lama-lama kan agak mendekat gitu kan. Iya. Wujudnya kelihatan nggak? Kagak kelihatan ya, itu dia itu ketutup kayak rambut, entah rambut tak apa ya gue nggak ngerti. Jadi kayak kok bisa gue gambarin dia. Ya pakai tinggi besar tapi pelan-pelan gitu ya. Oh tinggi lebar itu lebar. Tapi begini gue nggak tahu. Pas kita bacain doa itu, sebenarnya itu rame-rame sampai kayak orang ketakutan waktu SMA kan. Iya. Ya udah kan. Itu sampai rame-rame tuh, baca wah ribet lah gitu kan. Nah orang yang kontrak itu kagak ada yang keluar. Nggak tahu gua. Udah jam segitu nah, kan juga kali. Banyak yang dibilang ya. Ada yang bilang kan katanya kalau misalkan yang ini cuma salah satu doang yang bisa. Yang ini kayak mungkin nggak didengerin lah apalah. Ditutup ini sama iya, gua nggak ngerti. Ada yang pernah gua dengar seperti itu. Udah tuh bilang, astagfirullahaladzim, bener wakil kita masuk ke dalam. Udah. Itu deh. Dia benar-benar nampak 5 orang, 5-5-nya ngeliat tuh situ. Terus ya ada lagi.
itu gue heran, gue aneh juga ya. Jadi gue bingung ya, mau diri gue juga. Nah, sebentar ceritanya ya, sobat cerita misteri. Ini ternyata kita nggak salah ngundang narasumber kita kali ini. Ternyata banyak banget ceritanya. Cerita misterinya ya. Banyak dan padat ya Chan ya. Iya. Lanjut lagi Pak. Silakan. Oh lanjut lagi, iya. Jadi waktu itu gue lagi jalan kaki tuh ya. Mungkin gue lagi stres juga lah ya. Iya. Kesel bawaannya, kesel segala macam. Gue jalan kaki, gue sini mau main tuh. Itu posisi di Islamic tuh. Mau main ke rumah teman gue. Ini tahun berapa ini? Baru-baru Ya, itu atau? SMA. Waktu zaman Masih SMA itu udah ya? mau lulus kalau nggak salah gue kelas 3 Pak. Oh, udah lama kan. Udah tuh. Udah gitu gue jalan. Jadi emang bawaannya gue kesel aja. Ini nggak enak banget nih. Nggak enak banget sih bawaannya itu. Antara berat atau pegal gue nggak ngerti deh ini. Udah gue jalan. Yang aneh tuh ceritanya kan temen gue dia mau ngenalin ceweknya nih. Kan gue belum kenal ya. Gue ngeliat juga kagak. Ketemu juga kagak. Udah kita sama teman gue kan udah. Nah pas teman gue bilang, "Dek, kenalin nih cewek gue." Nah ceweknya nangis ngeliat gue Pak. Kenapa? Kabur. Lah gue kagak ngerti kan, gue bingung. Nah ini kenapa? Lu kenapa cewek lu bilang? Iya kenapa lu nangis, teriak ya orang histeris Pak. Udah gue kaget. Nah, gue habis jalan gue capek ya. Bilang, coba lu tanyain dulu deh, lu kenapa? Gue kagak enak kan, lu lah orang mau dikenalin malah gue nangis. Nah kita lagi main, lagi ngumpul ceritanya lah ya, nongkrong kan ceritanya buat temen gue. Ceritain lah, itu gue kaget Pak. Ya gue nggak ngerti itu cewek bener atau bohong, gue nggak ngerti ya. Dibilangnya itu di belakangnya siapa? Di belakang lu maksudnya? Gue. Bilangnya itu siapa? Kagak ada mukanya. Terus yang satu mukanya apa sih? Yang satu tunya hitam semua. Pokoknya jelek. Mukanya ini rata nih satu. Lu nangis pakai kamu. Lah. Gue kan bengong. Itu bener nggak sih cewek lu? Ya, dia juga nggak enak kan temen gue. Sebenarnya emang kata nyokapnya sih dia kadang-kadang bisa ngelihat yang hal gitu ya. Karena gue ngelewatin kali kayak gitu gue jalan. Posisinya emang malam tuh. Ya Allah, gue bilang apa iya badan gue begini. Masa iya. Ya, pantesan aja gue nyantai aja. Gue jalan tempat gelap segala macam. Gue nyantai Pak. Gue jalan tempat gelap tempat kali bodoh amat. Itu kayak semacam punya. Gue nggak ngerti. Gue kayak berani aja gitu loh ya, bodoh amat, cuek gitu ya. Cuek aja. Yang bisa dibilang orang malas segen lewat situ, gue cuek aja gue. Buset apa iya gue. Nah jadi tuh gue ingat masalah hal-hal yang di belakang ya. Gue ingat pernah dianterin sama om gue itu juga datang kan namanya Mas Tri. Nah dia tuh dibilang katanya dia bentengnya orang-orang penting lah. Oh si Mas Trinya ini. Jadi kayak semacam ya kita ngobrol. Memang orangnya gondrong lah kayak gitu. Orangnya nyantai banget ngomongnya tuh nyantai banget, ngomongnya enak banget. Ngobrol dia ketawa aja ngeliat gue. Ngeliat gue ketawa Pak. Ketawa. Gue nggak ngerti namanya baru dikenalin. Bagus yang ikut kamu ya Bang. Hah? Maksudnya gue kan kamu. Iya yang belakang kamu dia bilang. Jadi katanya ada cewek, tapi bajunya baju pengantin. Wah katanya gitu tuh nggak apa-apa. Cuman suka bikin apa ya pasangan bokin apa pacar misalkan ribut atau segala macam. Biasanya cewek ada hubungan asmara takutnya. Ya. Iya. Jadi dia tuh kadang-kadang suka bikin ada cemburunya juga katanya sih gitu ya. Jangan jadi inget. Apa tuh segi negatifnya hal yang kayak gitu gue bilang. Tapi emang lu pernah ngalamin gitu pas pacaran lu sering ribut-ribut ada aja gitu. Pak ada aja gue bingung entah apa kan kadang-kadang ya gue nggak ngerti juga ya percaya nggak percaya juga lah ya begitulah pas gue jadi ingat apa sih yang Mas Tri bilang kan katanya di belakang gue. Nah begitu Pak. Dan ada lagi nih cerita nih sobat cerita misteri. Ada lagi. Dilanjut silakan Mas Adip. Iya, ini ada salah satu di museum ya bisa dibilang museum yang daerah yang apa sih namanya Jakarta Pusat situ. Gajah Mada bukan? Saya lupa lagi udah lama tuh. Apa yang di museum Tamrin apa kalau nggak salah ya? Di museum itu ada apa aja itu di sana? Enggak, jadi kita itu emang mau tawasulan kan.
sama Mas Mul itu juga. Oh, Mas Mul yang tadi apa yang ke gunung itu tadi? Iya, orang Solo itu. Ke situ kan di depan itu ada patung, masuk dalam terus ada ruangan memang yang nggak boleh dibuka. Iya. Terus kita di belakang itu, ada di belakang tempat yang kita kayak sedikit kecil lah, aulanya kecil, nggak terlalu gede. Nah di belakangnya ada jendela jeruji modelnya kan, tapi langsung keluar dulu. Udah gitu itu tawasulan di situ. Setelah kita tawasulan, tiba-tiba kok angin ada angin itu kan di dalam ya, tapi kan pengap ya berarti. Itu Pak, ada yang datang Pak. Satu, ya begitulah. Tapi ngebelakangin gue, iya. Satu, itu semuanya itu nunduk Pak. Iya. Semuanya itu nunduk, cuman yang satu, tapi duduk ya, dia duduk tapi nunduk semua. Tapi yang satu itu ada cewek pakai mahkota gitu, itu tegak Pak, itu cantik banget Pak. Itu cantik banget, gue gak ngerti sih. Sampai kayak kan gue bilang ya, kita kadang-kadang kalau kita tawasul lagi gitu kan kita manggil kan, kadang-kadang apa aja kita disebutin kan. Dan ternyata kayak orang bikin hajatan kan seneng yang positif ya. Di makanan kali ya, kasih makan kita bikin gitu. Nah udah gitu ada yang negatif ya Pak. Pas itu di belakang gua apa ya, di belakang siapa ya gue ingat. Jendela, pokoknya di belakangnya jendela jeruji itu ada nenek-nenek Pak. Itu naiknya pelan-pelan. Gitu. Manja tuh nenek-neneknya. Iya, begini, nongol gitu. Tapi maki-maki, gua nggak denger itu tuh ngomong apa. Itu giginya hitam, itu geruyap lah. Ini neneknya beneran manusia atau bukan? Ya gua nggak ngerti orang pucat. Baju hitam Pak, hitam gitu. Gua nggak ngerti tuh, makanya dia kayak orang marah-marah. Gimana sih kayak marah-marah kan? Marah-marah terus sudah. Itu kan, gue diem aja sih tuh, gue diem aja. Orang pada nggak ini. Pas sudah ini, ternyata pas yang di ruangan itu memang suka dipakai ada yang rapat Pak. Iya. Tapi yang begini Pak, gue sekarang aneh di luar nalar kadang-kadang. Gue bingung sendiri tuh. Nah si Mas Mul itu lah bilang, ada apa deh? Nah gue nggak tahu, saya selalu bilang begitu kan. Oh iya ini banyak tadi ada yang datang, tapi pas datang nunduk, datang duduk nunduk. Tapi ada satu cewek pakai mahkota itu cantik banget, terang. Cuma dari begini aja, senyum itu cantik banget Pak, beneran loh. Terus udah gitu cuman ada nenek-nenek dia datang, dia naik ke jendela, dia marah-marah. Gue nggak tahu tuh dia ngomong nggak tahu tapi maki-maki, gitu loh. Pakai bahasa apa? Gue nggak tahu. Nah pada itu si Mas Mul udah diem. Ternyata kata dia nih Mas Mul, dia tuh waktu masih mudanya nyesel, kenapa nggak bisa seperti ini gitu. Maksudnya kenapa nggak bisa yang positif hal yang seperti ini gitu. Dia nyesel, dia marah-marah. Dia tuh ngesot Pak ternyata Pak. Yang nenek-nenek itu ngesot Pak. Bukan jalan, ngesot. Pas katanya dipanggil, dia nengok, ya itu dia yang bilang. Itu antara percaya lah, nggak percaya gue karena bingung. Terus makanya itu kan gue sering banget di Jakarta ya. Itu kan sering banget di Jakarta. Gue pas gue balik ke Tangerang, itu gue puyeng Pak. Tuh tiba-tiba di tol, pas di tol dari Jakarta pas mau ke Tangerang, pusing banget. Kok ini ada yang gelap, ada yang terang, gue nggak ngerti tuh. Ini apa? Ada yang kok banyak gelapnya sih. Masuk ke Tangerang ini, gue mau ke Tangerang, gelap. Gelapnya itu gelap. Gue nggak ngerti itu kayak wilayah. Gue nggak tahu deh, makanya di luar nalar juga. Apa sih? Gue sudah gitu, pas udah gue nyampe ceritanya gue mau mampir ke rumah cewek gue lagi booking kan dulu kan, zaman dulu ceritanya. Itu kok apa sih denger ini orang ngomong di mana? Bilang ada yang ngomong, bukan satu orang doang yang ngomong ya. Kok ada ngomong ini, ada yang ngomong ini. Jadi kayak rame. Apa sih gue bilang. Gue puyeng gitu di situ, pusing banget. Gue jadi inget waktu pas lagi di Tanah Abang sama Mas Ri segala macam yang dia bilang nih ada ini. Kalau kamu belum siap, pasti beban banget, pusing banget, gitu loh. Makanya katanya sih harus dilatih
Iya. Nggak bisa langsung, makanya kalau emang belum kuat jangan. Banyak orang bilang katanya stres gila segala macam hal gitu. Untuk nopang hal kayak gitunya tuh berat. Iya. Gue jadi kayak kadang gue jadi keingetnya ke situ. Wih, apa iya gue bilang. Waduh, ngapain gue pusing juga, jadi kayak orang bingung. Iya. Kayak orang bingung, bener itu kayak orang bingung. Gue ngerasain sendiri soalnya. Udah pas ke rumah ke sana udah nyampe. Udah ruang tamu. Gue jadi bawahnya kusut ya maksudnya. Aduh, pas gue di pintu itu ada apa? Orang pakai sorban, pakai tasbih pak. Di depan pintu. Lah kan setahu gue kagak ada, itu ngapain siapa? Tapi nggak ngeliat ke gue, cuma berdiri aja di depan pintu gitu. Kayak sambil zikiran gitu. Iya, cuma diem aja. Kelihatan mukanya atau gimana? Tegas orang berdiri pak. Nah kan gue bingung. Jelas lah, kelihatan jelas ya. Cuma gue nggak berani ngeliat lagi. Iya. Apa iya kok ngapain? Orang pakai sorban begitu lo, tasbih ngapain? Dan lu juga sering ke rumah. Iya. Jadi lu cukup hafal. Zaman dulu iya gue bilang. Orang-orang yang ada di rumah. Iya, dulu udah makanya gue bilang, aduh apa ya ini bisa dibilang nggak kuat tuh seperti ini ya gue bilang cukup kan waktu itu masih ya belum mateng hal kayak gitu kan. Karena untuk bisa dibilang lu tuh bisa deh. Waktu itu pernah ada yang ngomong soalnya pas lagi ngumpul begitu kan, ya ngomongin ke gue juga karena kan om gue kan teman-temannya itu kan. Ya om gue juga ceritain ke teman-temannya, ya bokapnya juga begitu. Bilang kan begitu gitu. Gue kan gitu dengerin aja namanya anak bocah ya. Iya, karena kalau emang sering diasah sih bisa. Cuman kalau emang belum cukup ya jangan deh, bang. Nggak kuat, bilang gitu. Nah lu nggak coba nanya ke bokap lu atau ke Mas Tri? Mas siapa tadi satu lagi? Mas Mul. Mul. Apa sih yang ada di badan lu tuh? Apa memang ada semacam titisan dari leluhur lu atau siapa yang nempel ke lu yang pada akhirnya hal-hal yang nggak bisa orang lihat, lu bisa lihat gitu. Katanya sih bokap dibilangnya sih gitu ya. Nah mungkin gue juga nggak ngerti ya, itu gue pernah soalnya jam 12 malam itu ada yang assalamualaikum kakek-kakek pak. Assalamualaikum, gue inget banget itu. Suara kakek-kakek. Iya sekali cuman gue dalam hati, waalaikumsalam, gue langsung merinding tuh. Soalnya kalau gue inget bokap gue bilang itu kalau ada yang ngucapin salam gitu sesepuh, pasti mbahnya bokap udah datang nengokin. Karena dulunya kan dia orang ini juga lah ngerti paham lah kan kayak gitu kan. Pernah itu dengar gue bilang, gue bisa cerita. Pernah dengar bilang ada suara kakek-kakek tapi kecil. Ngapain jam 12 malam lu ngapain coba logikanya? Gue inget banget orang gue denger sendiri. Lu assalamualaikum. Gue kayak begitu pak. Gue sampai ketawa sendiri. Hah? Apa iya gue nggak ya entah keturunan ya. Sensitif hal-hal kayak gitu. Soalnya pas yang gue mimpi pun gue pernah mimpi berkali-kali itu mimpi kayak emang di rumah pak, bangun tidur. Kan bisa dibilang orang tidur itu kan roh kita kan keluar. Makanya kadang-kadang suka ini katanya sih gitu kan. Cuma gue mimpi emang gue bangun dari tempat tidur terus buka pintu, itu beneran di rumah gue soalnya. Buka pintu, nah gue bilang gue ngeliat di depan pagar rumah gue itu ada anak-anak kecil gurung bolan tuh, tapi yang ada satu yang hitam. Itu keadaan gue lagi sebenarnya gitu, entah gue itu mimpi, gue entah apa ya. Bilang, tuyul, gue gituin kan. Nah yang hitam mundur pak, itu marah pak. Itu galak pak. Hitam galak. Itu galak, gue nggak tahu itu kok ada ya warna putih ada hitam. Marah sih gimana tadi? Marah pak. Nengok gitu. Gerombol anak kayak gitu loh. Gerombol nih satu hitam nih. Gue buka pintu, tuyul gitu. Dia begini pak. Bukan balik badan tapi begini bang. Kayak mundur. Langsung nengok gitu loh. Langsung gue tutup pintu. Jadi begitulah apa ceritanya. Kenapa mungkin gue bisa dibilang sensitif ya. Karena dulunya kan seperti apa. Karena bokap gue katanya bisa sensitif lah, makanya diajak-ajak tuh sama om gue. Dan lu memang kalau gue lihat lu juga tertarik ya dengan hal seperti ini ya. Tapi lu cenderung cuek sih, bagusnya itu. Jadi lu nggak kepikiran hal-hal yang nggak kayak jadi kebayang yang lu diliatin gitu. Tapi emang seneng sih dari basically emang gue seneng hal mistis begitu gitu.
Oke, sobat cerita misteri, sebenarnya kalau kita mau kuak masih lebih banyak lagi ya Chan ya. Bisa sampai pagi kayaknya. Bisa sampai besok lagi kita. Cuman nggak apa-apa, kita tahan dulu, Dek. Nanti kalau misalkan kita undang lagi untuk cerita-cerita lu yang berikutnya, lu bersedia? Siap, bersedia dong. Kita tunggu ya sobat cerita misteri. Untuk teman-teman atau sobat-sobat kisah cerita misteri yang memang punya pengalaman menarik seputar dunia-dunia yang mistis atau ya entah itu gunung, entah itu urban legend atau apapun yang kisahnya menarik dan memang kisah nyata langsung, bisa DM ke Instagram kita, ntar di bawahnya ada. Terus bisa kirim juga melalui email, di sini juga ada. Kita akan cantumkan nanti di deskripsi biar bisa berbagi pengalaman, kita share bareng, dan mungkin bisa kita undang ke podcast ya Chan ya? Iya, betul sekali. Terus jangan lupa apa Chan? Subscribe, yes, like, and comment ya teman-teman. Dan tentunya di-share juga di media sosial kalian supaya cerita ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terima kasih banyak sobat cerita misteri ya untuk narasumber kita, sobat kita Ade Setiawan. Siap. Sobat gue banget nih. Dek, thank you banget ya udah mau Thank you ya, sama-sama. Udah mau berbagi cerita pengalaman lu yang banyak. Jadi sobat cerita misteri, di balik peran-peran yang dimainkan oleh Setiawan ini, dia protagonis, tapi di balik protagonisannya dia banyak cerita misterinya. Nah, itu dia. Banyak diikutin. Kita terima yang begitu. Jadi, Dek, sekali lagi gue ucapkan terima kasih ya. Thank you. Ya, kasih. Sobat cerita misteri, kita ketemu lagi nanti ya di episode berikutnya dengan cerita-cerita yang menarik juga. Kami pamit mundur. Salam sobat cerita misteri.